Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap hamba selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sudah dicontohkan Rasulullah, baik yang berupa ibadah mahdo seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, juga ibadah ghairu mahdo, yaitu segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan bisa menambah ketakwaan yang dilaksanakan semata karena Allah. Ibadah mahdo yang dikerjakan seorang hamba adalah ibadah yang sudah ditentukan tata caranya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzolimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Quran Surat An-Nisa ayat 64. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Ibadah mahdo merupakan bentuk penghambaan dan hubungan langsung antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering kita kenal dengan hubungan vertikal antara makhluk dengan Sang Pencipta, dan hal ini sudah ditetapkan dalam hukum syara. Sementara ibadah ghairu mahdo dikerjakan berdasarkan perintah, anjuran, atau tidak adanya larangan terhadap suatu perbuatan. Ibadah ini juga bersifat rasional. Contoh dari ibadah ghairu mahdo yaitu muamalah dengan sesama makhluk. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Setiap amal perbuatan yang dikerjakan manusia dicatat oleh malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencatat semua perbuatan manusia, apakah itu perbuatan baik atau buruk. Semua amal perbuatan manusia tidak ada yang terlewati oleh catatan malaikat. Dari sekian banyak amalan, ternyata ada yang membuat malaikat sampai kebingungan untuk mencatat pahala dari amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Lantas, amalan apa yang sampai membuat malaikat pencatat amal baik kebingungan mencatat? Simak video hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Setiap amalan kebaikan yang dikerjakan seorang hamba selalu dicatat dengan cermat oleh malaikat, termasuk amalan zikir atau mengingat Allah. Untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlukan pendekatan tauhid yang kemudian dikenal dengan zikir, yang merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Allah. Banyak keterangan yang menyebutkan bahwa dengan zikir hati menjadi tenang. Tak hanya itu saja, zikir bisa berbuah pahala yang banyak dan tidak terhingga. Tetapi ada satu amalan yang membuat bingung malaikat untuk mencatatnya. Amalan apakah yang sampai membuat malaikat kebingungan? Dalam sebuah riwayat ternyata ada kalimat zikir yang membuat malaikat kebingungan untuk mencatat berapa pahala yang harus didapatkan oleh mukmin tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa zikir tersebut memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain.
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kalimat zikir yang membuat bingung malaikat untuk mencatat pahalanya yaitu Ya Rabb lakal hamdu kama yambagi li jalali wajika wa li azimi sultanik. Artinya, Ya Rabbi, bagimu segala puji sebagaimana seyogyanya, bagi kemuliaan wajahmu dan keagungan kekuasaanmu. Kalimat zikir itulah yang membuat bingung malaikat, seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut, bahwasanya seorang hamba dari hamba-hamba Allah mengucapkan, Ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajika wa azimi sultanik. Maka dua malaikat pun kesulitan dan tidak mengetahui bagaimana mencatat ganjaran kalimat itu. Maka mereka pun naik ke langit dan berkata, Wahai Tuhan kami, sesungguhnya hamba-Mu telah mengucapkan kalimat yang kami tidak mengetahui bagaimana mencatat ganjarannya. Allah Azza wa Jalla bertanya, padahal Allah telah mengetahui apa yang diucapkan hambanya itu. Apa yang diucapkan hambaku? Kedua malaikat itu menjawab, Wahai Tuhanku, sesungguhnya ia mengucapkan, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajika wa azimi sultanik. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada kedua malaikat tersebut, Tulislah baginya sebagaimana kalimat hambaku itu hingga ia berjumpa denganku, dan aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis itu diceritakan bagaimana dua malaikat kebingungan ketika mendapati seorang muslim mengucapkan zikir tersebut. Keduanya pun segera melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka tidak tahu bagaimana menulis pahala untuk zikir tersebut. Allah Ta'ala kemudian bertanya kepada kedua malaikat, meski ia sebenarnya telah tahu tentang apa yang diucapkan oleh muslim tersebut. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan keputusannya, tulislah sebagaimana yang diucapkan oleh hambaku itu, hingga ia kelak berjumpa denganku, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Begitu besarnya pahala bacaan zikir tersebut, hingga malaikat kebingungan mencatatnya, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Semoga kita bisa istiqomah mengamalkan zikir tersebut hanya semata-mata karena penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.